Oke guys, hari ini kita mau bawa buah ke Malaysia. Kita bawa hari ini 30 ton. Soalnya harga buah di Indonesia seperti kata-katanya Indra Kents. Wah, murah banget. Prabowo tak puas hati dengan Malaysia. Menurut Presiden Indonesia tersebut, beliau kesal harga minyak sawit ditetapkan oleh negara lain walaupun Indonesia merupakan pengeluar nombor 1 minyak sawit di dunia. Ini ke negara-negara luar, ke Malaysia, ke Australia, kemana aja. Yang menentukan harga mereka, bukan kita. Seharusnya kita punya barang, kita yang tentukan harga. Bukan karena Prabowo, di Malaysia lebih mahal lagi bro. Sarawak hadir. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Nampaknya Pak Prabowo tak puas hati dengan cara Indonesia menjual produk komoditi mereka. Produk komoditi ini termasuklah minyak sawit, nikel dan juga petani Indonesia menjual sawitnya ke Malaysia karena dekat Indonesia sangat murah, di Malaysia sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngereaksi beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang isu harga sawit, para sahabat. Harga sawit dekat Indonesia. Dan semua tahu ya, bahwasanya Indonesia penghasil ataupun pengeluar sawit di dunia terbesar. Ini siapa yang tak tahu? Coba kalian ketik dekat Google pun akan siapakah pengeluar sawit terbesar dekat dunia. Mesti yang keluar Indonesia. Indonesia sampai menanam hutan-hutan di Babat terlalu berlebihan sampai di Aceh 2025 sampai ada tragedi banjir bandang, teman-teman. Ini gara-gara irigasi macam itu, terlalu banyak pohon-pohon sawit dan pohon-pohon pokok besar ditebang macam itu, para sahabat, untuk penyerapan airnya tidak sempurna. Dan baru-baru ini viral bahwasanya Indonesia itu meskipun pengeluar sawit, penghasil sawit terbesar dekat dunia, tidak berkutik karena harga ekspor ditentukan oleh negara lain. Termasuk Malaysia juga lebih harga sawit dekat Indonesia dengan Malaysia ini jauh berbeda, para sahabat. Bahkan ada suatu video lama, orang yang ada dekat perbatasan itu menjual sawitnya ke Malaysia. Karena harga yang ada dekat Indonesia terlalu murah. Mereka sampai menjual ke Malaysia selundup secara ilegal lewat perairan di perbatasan macam itu, para sahabat. Ada video lama itu, para sahabat. Bahkan sekarang Bapak Prabowo menyoroti, katanya Indonesia harus bangkit. Indonesia, betul, kritikan-kritikan dari konten-konten kreator itu memang Indonesia penghasil minyak sawit, tetapi warga tidak merasakan harga yang begitu istimewa untuk rakyatnya, melainkan mencekik harga minyak mahal macam itu. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Kacau men. Pemanen langsung mogok kabeh. Harga sawit tinggal 500. Tukang manen mogok. Mogok terus. Harga sawit 500. Info terkini Riau. Oke guys, hari ini kita mau bawa buah ke Malaysia. Kita bawa hari ini 30 ton. Soalnya harga buah di Indonesia seperti kata-katanya Indra Kents. Wah, murah banget. Pusing kepala. Harga cuma 1.600, 1.500. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkomentar terkait video viral petani sawit Indonesia yang menjual hasil panennya ke Malaysia. Pokoknya kita pusing Malaysia lah. Menurut Zulhas, langkah yang dilakukan petani sawit tersebut wajar lantaran harga tandan buah segar atau TBS sawit di Malaysia jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Harga TBS di Indonesia saat ini rata-rata Rp1.000 per kilogram, sementara di Malaysia bisa dijual dengan Rp4.500 per kilogramnya. Untuk itu, Mendak akan mengupayakan sejumlah kebijakan untuk menaikkan harga jual petani sawit di Indonesia.
Di antaranya mempercepat izin ekspor CPO serta menaikkan DMO ekspor sawit hingga 1:7. Itu hari ini saya akan perintahkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak untuk menaikkan DMO itu ya, yang tadinya 1,5 sekarang akan menjadi 1,1 kira-kira. Sejak kebijakan larangan ekspor CPO diberlakukan pemerintah pada April lalu, petani sawit mengeluh lantaran hasil panennya dihargai murah oleh industri. Setelah kebijakan itu dicabut, ternyata harga TBS sawit tidak serta-merta langsung naik. Petani sawit yang berbatasan dengan Malaysia seperti di Kalimantan nekat menjual hasil panennya ke Malaysia karena tergiur harga yang lebih layak. Bahkan sejumlah petani memutuskan untuk mogok panen karena harga jual Rp1.000 per kilogram tidak cukup untuk menutup biaya panen. Bukan karena Prabowo, di Malaysia lebih mahal lagi bro, Sarawak hadir. Oke, jadi ini ada teman kita yang dari Sarawak Malaysia ya. Katanya bukan karena Prabowo. Oke, kita tidak membahas presiden. Tapi ingatkah kita pada tahun 2022 itu viral kan? Orang Indonesia mengirim sawitnya ke Malaysia karena harganya 5.000. Tapi kenapa sekarang ini tidak viral seperti itu lagi? Ya karena meskipun di Malaysia hari ini juga katanya 5.000, tapi di Indonesia 3.800 untuk di wilayah Riau ya. Tapi ingat enggak? 2022 itu harga sawit itu di Indonesia 1.000, bahkan di Riau patokan tertinggi kita daerah Riau ya, itu harganya 1.200-an, bahkan ada yang 800 perak. Makanya orang ngirim ke Malaysia, dan ini sekarang nggak ada viral kan, bahkan diberitakan di TV nasional pada. Banyak yang bilang sawit Malaysia lebih baik dari Indonesia. Bener nggak sih? Yuk kita bedah datanya secara objektif. Dari sisi kuantitas, Indonesia adalah rajanya. Kita produsen nomor 1 dunia dengan produksi di atas 45 juta ton per tahun. Jauh meninggalkan Malaysia yang ada di kisaran 18 sampai 19 juta ton. Tapi dari sisi efisiensi, Malaysia memang unggul. Rata-rata yield mereka lebih stabil. Hasil per hektarnya cenderung lebih tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena riset benih dan mekanisasi mereka sudah lebih dulu matang. Bahkan sejak tahun 80-an. Kabar baiknya, Indonesia sekarang lagi ngebut di hilirisasi. Kita nggak cuma jual minyak mentah, tapi sudah jadi bahan bakar seperti biodiesel. Hingga produk turunan seperti kosmetik. Sementara itu, Malaysia juga kuat di sisi branding dan riset pasar global. Jadi kesimpulannya, Malaysia unggul di pengalaman teknis. Tapi Indonesia punya potensi lahan besar dan hilirisasi yang tak terkalahkan. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Ojo nesu ya, ojo nesu. Jangan marah-marah ya. Kita memang kita nggak berkutik dengan negara luar ya. Kita mengekspor barang-barang hasil bumi Indonesia ini ke negara-negara luar, ke Malaysia, ke Australia, kemana aja. Yang menentukan harga mereka, bukan kita. Seharusnya kita punya barang, kita yang tentukan harga. Tapi ini enggak, ya. Kita enggak berkutik dengan penawaran harga yang mereka berikan. Contoh, ya, macam Malaysia memberikan penawaran harga beras 10.000. Kita setuju. Hah? Kita nggak berkutik dengan negara mereka. Seharusnya kita punya barang, kita yang tentukan harga. Kalau negara-negara mereka, mereka yang menentukan harga barang mereka. Berapa mereka mau jual. Tapi kita nggak, negara kita nggak. Ya kita tunduk kepada mereka. Prabowo tak puas hati dengan Malaysia. Menurut Presiden Indonesia tersebut, beliau kesal harga minyak sawit ditetapkan oleh negara lain walaupun Indonesia merupakan pengeluar nombor 1 minyak sawit di dunia.
Dan daripada carian yang kita boleh lakukan, kita mendapati penanda aras bagi harga minyak sawit adalah berdasarkan Crude Palm Oil Futures ataupun FCPO yang didagangkan di Bursa Malaysia. Jadi betul lah rasanya Malaysia yang dimaksudkan oleh Prabowo. Apa yang pasti, dalam ucapan Presiden Indonesia berkenaan, Prabowo menyatakan perancangan untuk mengetatkan ekspor komoditi-komoditi terbesar Indonesia iaitu minyak kelapa sawit, arang dan juga ferroalloy. Jualan komoditi-komoditi ini perlulah melalui syarikat yang dilantik kerajaan yang akan bertindak sebagai pengeksport tunggal, yang mana tujuannya adalah untuk membendung masalah invoice serta memberi lebih banyak kuasa untuk menentukan harga. Akan tetapi tuan-puan, perancangan Prabowo ini telah membimbangkan serta mengelirukan para ekonomi dan juga pembeli. Ini kerana entiti yang cuba dicipta kerajaan Indonesia belum pernah wujud lagi setakat ini serta tidak ada sebarang bukti bahawa entiti ini akan dapat diurus tadbir dengan baik menurut daripada Christopher Andre Benas iaitu Ketua Penyelidik di PT BCA Securitas. Hasilnya, harga bidaan harian untuk minyak sawit di Pelabuhan Dumai telah susut 23% berbanding hari-hari sebelumnya ataupun sekitar $50 untuk 1 tan. Indonesia juga pada ketika ini adalah antara negara yang paling teruk terjejas disebabkan kenaikan harga minyak mentah global berikutan peperangan Iran Amerika Syarikat. Rupiah juga telah berkali-kali merekodkan paras terendah dalam sejarah pada tahun 2026. Indonesia penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, tapi kenapa harganya malah ditentuin sama negara lain? Pidato Pak Prabowo kemarin lagi banyak dibahas setelah dia bilang Indonesia harus bisa menentukan harga kelapa sawit sendiri. Masalahnya, Indonesia itu memang raja kelapa sawit dunia. Produksi kita paling besar, ekspor juga paling besar guys. Tapi harga global masih dipengaruhi sama luar negeri. Nah, di sini Pak Prabowo ingin tuh Indonesia berubah teman-teman. Dari yang awalnya cuma jual bahan mentah, jadi pemain yang punya daya tawar besar guys. Caranya, pemerintah mau memperkuat kontrol ekspor, hilirisasi, sampai pengembangan biofuel dari kelapa sawit. Ini jadi langkah bagus supaya Indonesia nggak dikendalikan terus sama pasar luas, teman-teman. Tapi, kalau terlalu dikontrol pemerintah, apakah petani sawit nggak khawatir kalau harga TBS malah ditekan dan terjadi persaingan yang kurang kompetitif? Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia benar-benar bisa menjadi penentu harga kelapa sawit dunia? Atau ini cuma ambisi politik? Nah, gimana menurut kalian guys? Nah, kalau kalian suka ngebahas video menarik, jangan lupa di follow ya. Langsung aja, gaskan. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, nampaknya Pak Prabowo tak puas hati dengan cara Indonesia menjual produk komoditi mereka. Produk komoditi ni termasuklah minyak sawit, nikel dan juga arang batu. Kita ambil lah contoh minyak sawit Dekat Indonesia ni sebenarnya mereka adalah pengeluar terbesar minyak sawit dan sepatutnya boleh kawal lebih banyak keuntungan harga dan juga aliran ekspor global. Cuba korang tengok pada OPEC. Kalaulah OPEC boleh mengawal harga minyak mentah, kemungkinan Pak Prabowo tertanya kenapa Indonesia tak boleh sedangkan mereka kawal lebih separuh share minyak sawit global. Reuters ada melaporkan yang ekspor komoditi utama Indonesia nanti akan disalurkan melalui syarikat khas di bawah Danantara yang dipanggil PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Dan pada pandangan Jakarta, langkah ini sangat penting supaya Indonesia tidak sekadar menjadi pembekal bahan mentah murah kepada dunia sedangkan keuntungan besar banyak pergi kepada trader global dan juga pihak luar. Mereka nakkan Indonesia ada kuasa tawar-menawar lebih besar terhadap pasaran dunia terutamanya dalam sawit, arang batu dan juga nikel. Okey, saya nak cerita dengan korang lah apa risiko paling besar yang saya nampak dekat sini adalah apabila kerajaan terlalu mengawal syarikat komoditi strategik, sistem boleh menjadi terlalu birokratik, kurang telus dan akhirnya kemungkinan besar terdedah kepada korupsi kronisma serta ketidakcekapan. Dan inilah yang pernah berlaku kepada Pertamina dekat Indonesia sendiri yang mana syarikat minyak kerajaan itu pernah jadi satu simbol kekuatan ekonomi Indonesia tapi dalam masa sama berdepan pelbagai skandal salah urus,
hutang besar dan dakwaan korupsi selama beberapa dekad. Pada era 1970-an, Pertamina hampir runtuh dengan hutang sekitar 10 bilion US dollar hingga memaksa kerajaan bail out syarikat tu dan menjejaskan kewangan negara. Dan baru-baru ni, Pertamina sekali lagi terpalit dengan skandal besar yang melibatkan dakwaan manipulasi import minyak dan kerugian negara yang dianggarkan ratusan triliun rupiah. Sebab itu apa yang saya nampak dekat sini, ini adalah satu eksperimen yang sangat besar dan juga berisiko yang dilakukan oleh kerajaan Indonesia. Nak buat macam ni mungkin boleh, tetapi sistem kena cekap lah. Kalau sistem ini fail, maka pelabur pembeli akan hilang keyakinan. Semoga harga sawit bisa tembus 5.000 per kilogram menjadi kenyataan. Kalau kita lihat ya, di negara tetangga kita Malaysia udah 4.500 hingga 5.500, padahal kita tetanggaan loh, dekat. Di Indonesia bisa 3.000 gitu. Ada apa ini? Nah, pasti ada apa-apa ini kan. Nah, kita perlu pertanyakan ini, kenapa? Kok bisa kita negara tetanggaan harga sawitnya beda banget, hampir 2 kali lipat. Sawit akan turun sementara dan akan melesat naik lagi melebihi dari harga sebelumnya. Apakah benar? Kita simak dari persepsi pemerintah kita. Jadi ceritanya seperti ini guys. Sawit kita selama ini diekspor melalui Singapura. Dan di Singapura itu harga CPO kita itu diambil dengan harga yang rendah. Dijual kembali ke dunia dengan harga yang jauh lebih tinggi. Jadi spread harganya itu jauh lebih tinggi. Intinya ada permainan di situ. Nah, disitulah peran dari pemerintah katanya. Ini yang akan ditentukan oleh negara Indonesia tersendiri. Nah, di sini negara merasa dirugikan dengan sistem seperti ini katanya. Tapi masalahnya kita ini ya sudah underestimate lah kayak gitu ya dengan UMN ini yang akan mengelola ini. Ya, mudah-mudahan saja sih pengelolaannya bagus dan kita para petani bisa mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya seperti yang dimaksud oleh pemerintah. Oke, tetap semangat tanam sawit, tambah lagi lahannya, sukses selalu. Itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya harga sawit dekat Indonesia memang tidak ditentukan, mungkin sudah disetting dalam invoice-nya bahwasanya Indonesia petani ataupun PT yang ada dekat Indonesia mengekspor buahnya ke luar negara. Ini tidak ditentukan harga yang ada dekat di Indonesia. Intinya kita yang punya barang harganya sekian macam itu. Tetapi negara luar yang menentukan saya boleh ambil barang engkau dengan harga sekian macam itu. Jadi diambil dari harga yang rendah. Bahkan banyak komplainan yang ada dekat Indonesia baru-baru ini. Harga satu sawit sampai Rp1.000. Rp1.000 kalau uang Malaysia berapa? Mungkin 20 sen mungkin ke? Kalau penukaran sekarang, kurang lebih sampai 30 sen sekarang ini para sahabat. Banyak warga yang menjerit dengan harga semacam itu dan Bapak Prabowo membuat kebijakan tentang untuk menangani harga ekspor Indonesia tidak ditentukan oleh negara luar macam itu para sahabat. Ya, harap-haraplah perjuangan Bapak Prabowo ini membuahkan hasil, hanya tidak besar cakap dekat media. Nanti kalau hanya besar cakap dekat media, rakyat tidak sejahtera, ini kan omon-omon macam itu para sahabat. Dan bahkan kita menengok sebuah video bahwasanya harga sawit dekat Indonesia dengan Malaysia lebih mahal dekat Malaysia para sahabat. Harga sawit, bahkan kita menengok dalam video itu ada yang menjual secara ilegal sampai ke negara jiran Malaysia karena saking murahnya dekat Indonesia macam itu. Kita harus bercermin macam itu. Kenapa Indonesia boleh mengambil harga sawit dengan harga yang mahal? Karena dikelola di dalam Malaysia macam itu. Indonesia tidak mau mengelola barang produknya sendiri, melainkan mau dikelola, diekspor ke negara lain, lalu dikelola di luar sana, lalu diambil balik. Itu perbedaannya para sahabat. Indonesia harus ada keberanian untuk mengelola barang sendiri agar masyarakat bisa sejahtera merasakan kekayaan Indonesia sendiri. Macam itu kurang lebih. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.